Mereka menyebar luas nampaknya. Menyebar luas banget sesuai yang dikatakan Bang Lihan ya. Dia mengambil di sekitaran The Maze 2 orang, kemudian ada yang di sekitaran pulau satu spot yang tidak bernama, tapi lagi-lagi ada peperangan nih Bang antara Rimo dengan GRC. Peperangan terus nih. Iya ampun, Revenery malah perang lagi. Tapi kalau misalkan Rimo bisa natakin JRC kali bakal menjadi keuntungan untuk Rimo. Udah ada tembakan dari shotgun juga dari seorang Kimmich sekitar 10-14 ya. Tapi ternyata Randy datang dengan MP5-nya berhasil menumbangkan Kimmich, langsung dipulangkan ke lobby gitu aja. Tembakan para Valers dari dekat. Seorang Exers, dar tembak terus. Ternyata bakal cuma digocek lagi player dengan nomor 7-nya. Dan kali ini Ahnaf dengan sebuah Thompson-nya turun ke bawah. Lopang ada musuh, ada global cukup baik ternyata dari JRC. Romi berhasil mendapatkan seorang Ahnaf, kali ini tinggal Exers dan juga Faki. Ternyata ada Faki dengan sebuah plasma gun-nya bakal menatakin satu pemain itu. Randy langsung dipulangin aja. Waduh. Ini nggak tahu kenapa Rimo dan GRC mereka perang terus di early game-nya. Nggak di Clock Tower, nggak di Refinery, mereka perang terus menerus. Jadi kalau gue lihat di sini ada skornya 3-0 untuk sementara, 3 atas Rimo. Dan ini kita nggak tahu nih bakal dimenangin Rimo atau dimenangin GRC, karena di sini mereka harusnya situasinya cukup seimbang. Mereka ada di posisi 2-on-2 situation. Jadi ya ini bakalan terjadi perbandingan 50-50 nih. Kita nggak tahu nih antara Rimo atau GRC yang bakalan kuat dan coba bertahan. Ada tembakan lagi nih Bang. Lemnya udah mulai sekarat juga, ditembakin juga sama satu pemain dari Rimo, tapi ternyata masih bisa selamat juga dari Lem. Di sini ada Exers yang masih mencari posisi juga, mencari angle untuk melihat pemain dari GRC, tapi nampaknya agak kesulitan juga. Di depan ada Romi yang terlihat dan masih belum ditembak juga oleh pemain dari Rimo, sedangkan Exers nggak punya medkit kali ini dengan sisa HP tinggal 61. Nampaknya agak sulit, tapi gue suka dengan keputusan mereka pede untuk fight di awal meskipun sangat merugikan untuk mereka menurut gue. Ya sangat merugikan banget, apalagi fight di early game mereka resource gak ada terlalu banyak juga, apalagi dari Exer gak punya medkit, dia nggak pakai alok. Tapi ternyata di sisi lain ada peperangan antara Siren dan juga tim NXL. Dan tapi kalau kita lihat lagi dan lagi, Sirennya nggak ngelanjutin fight-nya, dia memutuskan untuk mundur jauh-jauh karena kita tahu sendiri bahwa Siren emang sesuai yang gue bilang tadi, Siren tuh lagi di atas angin. Jadi ini keputusan cukup baik daripada Siren harus tumbang nanti takutnya kekejar sama Rimo. Ya udah, mending kayak gini dia narik dulu, bersabar mencoba bermain di arah late game-nya nanti. Ngambil compound juga sih, ngambil building buat nge-trap tim NXL kalau misalkan mereka emang nafsu banget ngajar tim Siren. Jadi malah tim Siren itu udah punya compound duluan. Gue rasa sih NXL kalau misalkan cukup pintar itu nggak mungkin pasti yang ngehajar tim Siren. Dan ternyata tembakan dari seorang Extreme dan sebuah shotgun automaticnya berhasil mendapatkan satu pemain. Exers masih bisa di revive juga karena ada 2 orang di sana. Romi mulai sekarat juga. Lem coba untuk berlari lagi kali ini. Ternyata tembakan demi tembakan itu dilakukan oleh seorang Faki dengan Skarnya. Ternyata Romi masih bisa selamat. Itu dia Romi yang masih bisa bermain cukup aman dan taktis dengan memanfaatkan sebuah obstacle. Iya. Aman. Betul sekali, Romi tadi mempraktekkan sebuah tindakan yang bernama rebahan shoot. Dia langsung rebahan dia. Gak kena tembak ya? Gak kena tembak, tapi itu bagus banget sih. Paling nggak dari seorang Rominya nggak kena damage yang ditembakkan oleh seorang Faki. Dan yang menarik di sini lagi dan lagi, Rimo dan juga GRC mereka tipikal player yang bisa bersabar kedua-duanya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal HP yang mereka miliki, GRC bener-bener udah kehit dengan cukup parah ya. Kurang lebih 90% HP-nya tuh udah bener-bener dihabisin sama Rimo. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari posisinya Rimo tuh diuntungkan dengan salah satu playernya itu Faki yang masih full HP banget. Sementara Lim mencoba untuk melakukan scouting dulu dari atas, memastikan make sure dulu nih kira-kira dari Rimo nih standby-nya di mana. Tapi kayaknya harusnya dari seorang Lim pun juga udah menotis keberadaannya. Ini kalau perangnya terlalu lama ternyata tim 12 bakal join. Baru mau ngomong gue nih keburu tim lain pada rotasi, sedangkan mereka nggak punya medkit, mereka nggak punya apa-apa gitu di Revenery. Mereka nggak sempat ngeluting juga, udah keburu perang duluan. Dan di match sebelumnya ada player of the match juga, yaitu The Vito. Wih, babak tampan belah tengah ya kan. Ini The Vito nih jagoannya Jogja ini, The Vito. Gila sih The Vito. Temennya Arman nih, saudara Arman berarti. Waduh, saudara. Kan Jogja. Iya, ini apa namanya, satu komunitas gitu kan. Keren banget ya di player of the match di ronde kelima tadi ya dengan 5 poin kill. Apalagi tadi kalau kita tahu Siren itu di purgatory ketika ngejar-ngejar dari Rama kalau nggak salah dari NJID ya.
itu tinggal sendirian, tapi itu bener-bener nyusahin banget buat Siren ngejar posisi dari seorang Rama. Tapi ternyata di sisi lain Rimo dari Romi ternyata berhasil meng-knockdown dari Rimo Xers. Ya, oke, tapi kita bakal pindah dulu ke arah Bonafide dan juga NJD. Kali ini udah dilakukan tembak-tembakan juga dilakukan. Bonafide bakal coba untuk berlari terlebih dahulu naik ke atas, tapi ternyata di sisi lain kita lihat Faki berhasil mendapatkan lem dan berhasil dieliminasi oleh Rimo kali ini. Waduh, 4-0 udah terjadi antara Rimo dan juga GRC. Dan ini sangat menarik sekali sih, apalagi mereka juga sama-sama ada di grup A. Dan ini kayaknya kalau gua lihat dari sisi early game ya, ini early game yang cukup sengit antara Rimo dan juga GRC. Mereka juga gak pegang tumbang, ada perang lagi ternyata. Aduh, NXL malah ketemu sama Eko kali ini yang gak cukup menguntungkan untuk Eko. Pada Cupai udah terjatuh sang kapten kita, di mana Amore bakal join akan to fight aja, di mana Sin terjatuh. Masih ada Deadpool dan juga Jaru di belakang bakal untuk follow up lagi maju depan. Dan lebih jatuh sudah 7-3 sendirian harus dibangkan. Ternyata kali ini Amore bersiap-siap untuk menghadang, dan kita lihat ternyata Amore masih selamat lawannya. Gak revive dulu, bakal dihajar oleh Amore. Udah kali ini satu terbawa, Deadpoolnya pun tumbang. NXL berhasil diratakan oleh tim Eko. Waduh, 4 kill ya. Keren. Tiba-tiba perang. Keren ya, ini dari Eko Esport dengan setupannya cukup baik. Dia berhasil meratakan NXL Liga Game begitu aja. Cuman yang perlu dinotis di sini adalah dari Eko Esport, dia harus kehilangan salah satu player yaitu Rainbow. Dan menurut gua itu masih agak worth it juga sih, meskipun mereka harus kehilangan seorang Rainbow, dia masih bisa mengamankan 4 poin kill. Dan objektif mereka tuh paling nggak udah kelampaui juga. Paling nggak dia ketika mau mengejar Bonafide yang notabene-nya mereka cuma tertinggal 2 poin di grup kecilnya, itu bisa memperkecil dari ketertinggalannya sendiri. Sementara kalau kita sedikit moving ke Confinement, ternyata dari Unite-nya bakalan coba bertempur juga dengan tim West Bandit ya. Ini dia Alpha yang udah kena tembak oleh seorang Amora langsung aja, dan ternyata Helen pun terjatuh. 2 orang dari West Bandit berhasil ditatakin gitu aja. Gaskip pun iya. Dan ternyata West Bandit pun rata sekejap mata oleh tim Unite kali ini. Aduh. Tadi gua barusan ngomongin grup A antara Rimo dan juga GRC. Sekarang yang lagi clash dalam satu grup yang sama ada Unite dan juga West Bandit. Tapi di sini yang gua lihat West Bandit itu bener-bener cepat banget diratain oleh tim Unite Esport. Yang menurut gua itu setupan yang dilakukan bener-bener cukup matang. Apalagi tadi dari seorang Andri juga bisa melakukan backup fire-nya dengan cukup baik juga. Sementara kalau kita lihat dari circle-nya, kayaknya ini circle-nya dari prediknya nggak bakalan jauh-jauh dari Foundation ataupun di sekitaran Refinery juga nih sih Bang. Masih bisa lah ke arah tengah map lagi, dan di arah Refinery sekitar juga ada UAV di sana, di mana The Pillars sudah melakukan tembakan ke arah tim NJID. Dan juga belum kelar ya, Bonafide sama NJID itu masih perang di sana. Tapi NJID punya personil yang lebih lengkap di antara Bonafide yang tinggal AK doang sendirian ditinggal. Gue rasa AK-nya tuh ada di bawah harusnya nih, karena nggak ketemu. Kalau misalkan sama NJID yang dari tadi ada di atas, AK-nya harusnya ada di bawah dia. Iya, harusnya ada di bawah sih. Ini kayaknya pertarungan yang cukup sengit antara Gorilla dan juga Burung ya di sini ya. Burung. Iya kan, Burung NJID kan. Bener-bener sama Gorilla ya Bonafide. Nah, Bonafide, dan ini dia standing di ronde kelima tadi. Ternyata Siren Esport masih memimpin juga dengan 79 poin. Berarti ini kalau misalkan Siren masih bisa konsisten di top 3 lah at least, berarti dari tim Sirennya bisa dapetin 10 poin. Kalau begini caranya, dari Rimonya bakalan agak kesusahan untuk mengejar Siren di match day berikutnya tentunya. Aduh, kalau misalnya ngeliat dari grup B juga nih, kalau misalkan Bonafide sama Eko masih di posisi ke-7 dengan 37 poin, sedangkan Bonafide punya 46. Yang gue rasa kalau misalkan Bonafide-nya Buya atau ada lebih tinggi dari Eko Esport, itu bakal ada di atasnya Eko tetap aja dari Bonafide. Susah dikejar juga menurut gue, meskipun kelihatannya sedikit ya. Iya. Ternyata ada perang lagi nih Bang. Siren terbang kali ini, langsung aja datang ke arah tim JD. Ini dia tamu yang datang dari Lundang. Langsung aja udah ada Gluo dan juga pastinya Corona diaktifkan. Langsung tembak, ada seorang Rama berhasil melakukan seorang Vito, tapi Justin pun terjatuh. Tinggal 2 orang lagi dari tim Siren, bakal ditetaki gitu aja. Headshot terjadi, ternyata tim Siren pun harus tumbang di posisi ke-9. Aduh. NJID yang dia udah lolos tapi dia tetap masih bisa bermain secara konsisten, gak mau ngasih poinnya ke tim lain. Dan yang jadi bencana sekarang ini adalah Siren, yang kita tahu dia tuh lagi berusaha mempertahankan posisinya, tapi dia malah harus dipukul mundur dan dipulangkan oleh Siren. Tapi kita move ke Foundation, ternyata di sini The Pillars bakalan clash juga dengan tim Bonafide, dan ini bakalan jadi clash yang menurut gua sedikit agak recok juga. Tapi dari The Pillars-nya kayaknya masih muter-muter nyariin untuk make sure kira-kira di mana sih Bonafide-nya berada. Tapi harusnya udah ketahuan sih dari seorang agen oleh seorang Ham XD nih.
Iya, mereka masih cari perfect angle view juga kali ini dari Ham dengan dual vektornya udah disiapkan di tangannya. Cuman memang kalau misalkan tadi tuh kenapa ya sering banget terjadi surprise ya. Dari tadi tuh perangnya tuh dadakan gitu. Tiba-tiba Iya. datang perang, tiba-tiba datang perang. Tadi Siren tuh gue rasa emang nggak sadar juga di sana tuh ada tim NJID ya. Karena mereka pakai launchpad-nya tuh nggak diarahin, itu satu arah yang sama tuh, 4-4-nya tuh. Langsung ke sana semua. Habis itu dari NJID-nya langsung siap-siap Chrono langsung dinyalain. Nah, Karena kalau lagi terbang dari launchpad atau turun ke bawah itu nggak bisa langsung nembak ya kan? betul. Ya itu tadi mungkin ada sedikit misinformasi ya antara player Siren. Eko datang juga kan. Waduh. Ini dia nih launchpad bencana alam nih yang terjadi juga ternyata Eko yang tidak sadar ternyata di sini udah ada tim Bonafide dan juga tim The Pillar maksud gua yang udah siap-siap mau perang yang belum terjadi juga ternyata Eko terjebak juga ikut-ikutan perang antara tim Bonafide dan juga The Pillar kali ini. Ada Aidir di bawah juga yang masih memantau pergerakan dari tim Eko, malah Eko yang bisa dirugiin kali ini, malah Ekonya yang kena sandwich. Di mana ternyata The Pillars dapat zonanya, Pak. Waduh. Bonafide kabur. Ini dia Bonafide-nya mungkin tahu ada squad baru yang datang ternyata dari Eko, dia memutuskan untuk back off sejauh mungkin karena Waduh. zonanya juga nggak berpihak juga sama tim Bonafide. Jadi ini keputusan cukup baik juga dan sekarang yang dirugiin adalah Eko Esports karena dia udah bener-bener dikepung banget sama tim The Pillar sendiri. Sementara dari HMSD gue lihat karena dia menggunakan double vector, dia cuma punya jarak jauhnya adalah M500. Tapi di sini Bonafide coba ditembakin abis-abisan oleh tim dari XCN Dewa nih Bang. Wah emang nih kalah hari nih nggak kemana-mana karena terlalu kecil juga mapnya, baru pindah ketemu tim lain lagi karena masih ada 8 tim tersisa kali ini. Tapi gua rasa dari Eko Esports pun gua rasa bakal coba untuk cabut karena mereka punya kaleng ternyata. Dengan jumlah tiga pemain doang, mereka harus stay namanya ngejar Bonafide pastinya. Dan dari tim NJD pun juga udah bergerak masuk segera ke dalam zona. Dan pastinya dari ini ya The Pillarsnya udah diem di situ aja dulu karena mereka masih dapat zona. Yes, dia paling untuk standby di situ dan yang menarik sini adalah NJD. Ternyata kita moving lagi dan lagi di sini perangnya bakalan pecah banget antara Eko dan juga The Pillars. Bonafide salah satunya dia nungguin di bawah, mungkin dia bakalan coba melakukan kill steal dan ini cukup berbahaya banget. Sedangkan mereka punya setapan yang cukup baik. Perang nih Bang. Aduh kan surprise lagi kan di sini udah ada United juga NJD, pasti granat dari seorang Rice berhasil mendapatkan seorang atau pemain dari tim NJD. Amora bakal coba untuk di revive terlebih dahulu, granat udah dilontarkan lagi, masih ada sebuah pelontar dari Rama dan itu dia tembakan demi tembakan langsung dilakukan. Andri bakal coba untuk masuk pertahanan tim NJD, ternyata NJD pun harus tumbang di posisi ke-8, tinggal 7 tim kali ini dan ternyata Giant Esports pun menyusul di posisi ke-7. Sayang banget masih ada perang lagi, Eko Esports ikut-ikutan harus tumbang oleh tim The Pillars kali ini. Waduh, ini perangnya cukup ramai banget ya. Tadi kita lihat dari NJID clash dengan Unite, padahal kita tahu dari NJID dia udah dapetin tengah-tengah circle, tiba-tiba Unite tuh datang malah memberantaki strategi yang dimiliki oleh NJID, sehingga NJID tadi mungkin menurut gue sedikit agak tersok-sok dengan strategi yang dimiliki dari Unite. Sedangkan kalau ketika moving lagi di sini di kawasan Foundation, tadi ada peperangan antara The Pillars dan juga Eko, dan ini menjadi sebuah sinyal yang cukup baik untuk Bonafide. Kemungkinan besar dia masih bisa dapat 10 poin untuk di grup B-nya sendiri. Harusnya sih ya, dengan keadaan seperti ini juga. Dan sebuah wallpackernya seorang Der bakal coba untuk nembakin tim The Pillar saja. Di sana juga terlihat ada tim XCN yang masih memantau, di mana Pai Putra udah kena tembak, setengah darah sudah hilang, tapi ternyata The Pillars berhasil mengalahkan tim Bonafide yang ternyata harus tumbang juga di posisi ke-5. Tinggal 4 tim di zona yang lumayan cukup besar untuk sekarang karena jumlahnya tinggal 4 tim aja. Waduh, ini emang perangnya banyak banget terjadi di arah middle game ya. Sementara kalau kita lihat dari XCN, dia paling nggak di knockdown ternyata. Sebuah sniper dari Segil berhasil mendapatkan seorang KS juga, tapi kali ini tim The Pillars nampaknya udah nggak bisa masuk ke dalam zona lagi karena masih ada XCN Dewa yang udah nembakin mereka dari kejauhan juga. Long range yang cukup menyulitkan pastinya dari tim XCN, di mana tim The Pillars hanya dapat zona sedikit aja yang udah kemungkinan kecil banget untuk mereka bisa selamat masuk ke dalam zona. Ini udah kayak kosan paling murah ya, nggak di WC doang nih. Iya, ini tuh The Pillars, tapi dia keren sih. Dia masih bisa memanfaatkan satu obstacle yang cukup sempit. Dia masih bisa berbagi dengan 3 orang sekaligus. Iya, 3 orang Bang. masuk di sini semua. Mereka punya 7 kill juga ya dari The Gokil Pillars. sih. Gokil.
Wait, mereka juga harus bergerak juga melihat dari zona, pastinya memikirkan kalau misalkan musuh juga melakukan hal yang sama. Tapi di sana sama ternyata masih ada Rimo juga yang udah mendapatkan 4 poin eliminasi. Kalau diaktifkan, satu orang berhasil dieliminasi juga. Tapi ternyata ada granat yang terlontar, di mana ternyata disampahin sama tim lain, itu di XCN. Di mana tim Rimo kali ini terjebak terpojok dalam janji-janji mantan dan kayak nggak bisa lagi. Sangat terhilang dari Exers juga, harus digigit oleh zona kali ini. Exers udah mulai tumbang dan langsung di knockdown gitu aja. Tinggal satu orang lagi dari Rimo duluan survivor kita. Udah kena tembak oleh seorang Andri. Rimo Arjuna harus tumbang di posisi keempat dan tinggal 3 tim lagi kali ini. Ada inhaler yang dipakai juga, XCN mulai konsisten untuk stay di posisi ketiga besar. Tapi Ren ternyata udah tertolong lagi. Satu lawan satu bersama Rise juga ada granat yang dilontarkan. Tapi ternyata di belakang ada The Pillars yang berhasil mendapatkan buya di game terakhir kali ini. Waduh, Granat. congratulations ini. Granat lagi. Kenapa sih kalau momen Buya selalu granat gitu loh?